Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kita senantiasa diberikan kemudahan dalam segala urusan kita masing-masing. Baik, saya Nailun Aja sebagai moderator yang pada kali ini kita ditemani dengan saudari Yayu Melinda sebagai pembicara dalam tema Hijrah Rasul ke Madinah. Langsung saja kita tanyakan kepada pembicara kita bagaimana kisah perjalanan Hijrah Rasul ke Madinah pada saat itu. Baik, terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan kisah hijrah Rasul ke Madinah. Jadi hijrah pada saat itu ialah perjalanan Rasul bersama sahabat untuk ke Madinah, bertujuan untuk memindahkan masyarakat ke negeri yang lebih aman, karena kota Madinah termasuk kota yang aman, yang bertepatan pada bulan Rabiul Awal tahun 13 Hijriah. Pada saat itu hijrah ini secara berangsur-angsur ya, tidak secara langsung. Ada yang rombongan dan ada yang perorangan. Sehingga pada saat itu kota Mekah hampir habis kaum muslimnya karena sebagian sudah ke Madinah, kecuali Rasulullah, Abu Bakar, dan Ali. Jadi ketika kaum Quraisy mendengar bahwasanya Rasul masih di Mekah, mereka semakin dendam dan menyusun rencana untuk membunuh Rasulullah. Pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu agar Rasul segera hijrah ke Madinah. Setelah itu mereka, Rasulullah dan Abu Bakar dan Ali, menyusun rencana bahwasanya Ali menempatkan tidur di ranjangnya Rasulullah untuk mengelabui kaum Quraisy. Ketika kaum Quraisy ingin membunuh Nabi, mereka mengetahui bahwasanya yang tidur di ranjang Nabi ialah Ali. Selanjutnya mereka merasa marah kepada beliau. Tetapi beliau dan Abu Bakar langsung bergegas untuk menuju ke Gua Sur. Pada saat itu kaum Quraisy tetap mengejar ya, tetap mencari Rasulullah bersama Abu Bakar. Setelah itu Abu Bakar dan Rasulullah sampai di Gua Sur untuk bersembunyi selama 3 hari 3 malam. Setelah itu kaum Quraisy sampai ke Gua Sur. Mereka kurang yakin bahwasanya beliau di sana. Karena apa? Karena pada saat itu ada sarang laba-laba dan ada burung merpati yang lagi bertelur. Mereka berpikir bahwasanya mana mungkin Nabi di sana, di dalam Gua Sur tersebut. Setelah itu Abu Bakar dan Rasul bergegas menuju Yasrib, kota Madinah. Dan nasibnya kaum Quraisy ya, tidak menemui Rasul bersama Abu Bakar. Ada itu kisah Rasul ketika hijrah ke Madinah bersama Abu Bakar. Oke teman-teman, jadi itu sejarah tentang perjalanannya Nabi hijrah ke Madinah. Setelah kita mengetahui perjalanan hijrah Rasul ke Madinah, apa saja yang dilakukan beliau di kota Madinah untuk perkembangan Islam di Madinah. Sesampainya di kota Madinah, Nabi tidak hanya menjadi kepala agama saja, tapi kepala negara untuk memperkokoh Islam di sana. Setelah itu Nabi di sana itu menciptakan ukhuwah Islamiyah. Nabi mempersatukan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor untuk tidak saling asing satu sama lain. Selain itu,
Nabi di sana membangun Masjid Nabawi pertama kali di kota Madinah. Terus pada saat itu ya, Nabi itu membutuhkan tanah yang luas untuk membangun masjid tersebut. Setelah dicari tanah yang luas di mana, akhirnya Nabi menemukan tanah yang luas untuk membangun Masjid Nabawi tersebut. Ternyata pemilik dari tanah tersebut yakni Suhail dan Sahil, kedua anak yatim yang dirawat oleh As'ad bin Zurrah. Ketika itu Suhail dan Sahil ingin memberikan secara percuma-cuma kepada beliau, tetapi beliau tidak mau karena ingin memberikan sebagian hartanya kepada Suhail dan Sahil untuk membangun Masjid Nabawi tersebut. Akhirnya Suhail dan Sahil menerima keputusan Rasul dan mulailah dibangun Masjid Nabawi di tanah milik Suhail dan Sahil. Bahu-membahu kaum Muhajirin dan kaum Ansor ikut serta membangun Masjid Nabawi. Masjid Nabawi tersebut dibangun dengan sesederhana mungkin oleh para sahabat dan Nabi. Pondasinya dari batu bata yang keras, tiangnya dari pohon kurma, atapnya dari pelepah pohon kurma. Kurang